Oke, kembali lagi dengan saya di kelas geografi. Pada bab kali ini, kita akan belajar tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Interaksi keruangan itu sendiri merupakan konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling berpengaruh dan ketergantungan antar komponen di ruang muka bumi, baik antara faktor alami, faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai ruang lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit misalnya, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota. Dan dalam skala yang luas, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antar negara dan antar benua. Interaksi pada umumnya didorong oleh kegiatan perdagangan. Interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya telah terjalin dalam kurun waktu yang sangat panjang, yaitu sejak berabad-abad yang lalu. Perkembangan teknologi dan informasi di era modern ini pun mendorong semakin menguatnya interaksi antar benua di dunia. Dalam hal ini, interaksi antar negara menjadi suatu hal yang makin terjadi. Nah, dalam bab ini ada beberapa komponen yang akan kita pelajari, meliputi diantaranya yang pertama, interaksi antar ruang di benua Asia dan benua yang lainnya. Yang kedua, nanti kita akan bahas tentang interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua yang lainnya. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua yang lainnya. Nah, dalam pengaruh interaksi ini nanti akan dijelaskan dampak positif dan negatif interaksi antar ruang baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan bidang politik. Oke, untuk materi selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Interaksi antar negara di dunia terjadi sejak zaman Yunani kuno, yaitu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Kemudian, pada abad ke-15 terjadi kolonialisme di Asia yang dipelopori oleh negara-negara di Eropa. Pada abad ke-20, banyak negara Asia yang memerdekakan diri. Kemudian, mulai berkembang menjadi negara utama ekonomi dunia. Saat ini, interaksi antar negara di Asia dan negara-negara lain terjadi dalam berbagai lembaga internasional, seperti ASEAN dan APEC. Oke, berikut adalah peta jalur perdagangan dunia. Yang biru menunjukkan jalur laut, dan yang merah adalah jalur darat. Oke, selanjutnya interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama, interaksi antar ruang, industrialisasi dan urbanisasi. Industrialisasi secara tidak langsung meningkatkan urbanisasi. Ketika proses produksi makin banyak terjadi di kota, makin banyak orang ke kota untuk bekerja, sehingga terjadilah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke, yang selanjutnya perubahan ruang. Perubahan ruang ini meliputi perubahan fungsi lahan, berkurangnya lahan pertanian, pertambahan infrastruktur untuk publik, dan pergeseran ruang produksi. Oke, berikut adalah contoh kawasan industri, yaitu adalah kawasan industri Wijaya Kusuma yang terletak di kota Semarang. Nah, selanjutnya, pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua yang lainnya.
Yang pertama di bidang ekonomi, kemudian bidang sosial budaya, bidang pendidikan, dan bidang politik. Yang pertama di bidang ekonomi. Dari sisi positifnya, yaitu meningkatkan produksi barang dan jasa di suatu negara. Selanjutnya, perusahaan mendapatkan akses pasar ke negara-negara lain. Yang ketiga, perusahaan dapat memilih melakukan produksi di negara dengan biaya produksi yang rendah. Yang keempat, tenaga kerja dapat pindah kerja ke negara lain. Selanjutnya, untuk dampak negatifnya dari bidang ekonomi yaitu yang pertama, perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain sehingga negara kehilangan pemasukan dari sektor pajak. Yang kedua, perpindahan pabrik menyebabkan para pekerja kehilangan pekerjaannya. Yang ketiga, bertambahnya pabrik di suatu daerah dapat menimbulkan terjadinya polusi. Kemudian yang keempat, masuknya tenaga kerja dari berbagai negara secara ilegal. Oke, selanjutnya yang kedua dalam bidang sosial budaya. Sisi positifnya, yang pertama, terbukanya lowongan pekerjaan akibat tambahnya perusahaan. Yang kedua, berbagai produk dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga, kota-kota berkembang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan penduduk. Nah, dampak negatifnya dalam bidang sosial budaya meliputi yang pertama, bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat penduduk kota sangat padat. Yang kedua, pertambahan penduduk di perkotaan lebih cepat dibandingkan dengan tingkat pertambahan infrastruktur. Yang ketiga, kesenjangan penduduk semakin besar. Dan yang terakhir, masuknya pengungsi dari negara lain secara ilegal. Oke, kemudian di bidang pendidikan, dampak positifnya yang pertama, bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang terampil. Yang kedua, negara dapat mengadopsi sistem pendidikan yang lebih baik dari negara lain. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan di suatu negara dapat dikembangkan juga di negara lain. Oke, selanjutnya dampak negatifnya atau sisi negatifnya dalam bidang pendidikan meliputi yang pertama, pendidikan yang baik cenderung makin mahal, sehingga belum tentu semua orang mampu mendapatkannya. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan akan produk massal, anak-anak usia sekolah dapat didorong untuk berhenti sekolah dan langsung bekerja. Oke, selanjutnya dalam bidang politik. Sisi positifnya, makin banyak penduduk yang berkependidikan sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajiban. Yang kedua, negara dapat saling membantu dalam berbagai hal termasuk transparansi dan demokrasi. Yang ketiga, penyaluran aspirasi rakyat tidak hanya dapat dilakukan melalui partai politik, tapi bisa melalui LSM dan media massa atau online. Kemudian, untuk dampak negatifnya atau sisi negatifnya dalam bidang politik meliputi yang pertama, suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi ke negara lain. Yang kedua, untuk memproteksi industri dalam negeri, suatu negara dapat memberikan biaya tinggi terhadap produk dari negara lain. Oke, sampai di sini materi untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya.